Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakira Sultan, kelas PJKRD, NIM 200301501056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat tentang sejarah perkembangan pemikiran filsafat. Yang pertama adalah sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam konsepsi agama, ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Adam. Kemudian perkembangan menjadi sebuah ilmu atau ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu ini timbul oleh karena tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan yang terus berkembang. Secara teoritis, perkembangan ilmu pengetahuan selalu mengacu kepada peradaban Yunani, yaitu hal ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah mitologi bangsa Yunani, yang kedua adalah kesusastraan Yunani, dan yang ketiga adalah pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu yang sudah di timur kuno. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode ini dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos menjadi lebih rasional. Manusia menjadi lebih proaktif dan kreatif, menjadikan alam sebagai objek penelitian dan pengajian. Oleh karena itu, dalam makalah yang maka seseorang Yunani itu bertujuan untuk mempertimbangkan ataupun mengadakan proses dalam metodologi bangsa Yunani. Kita lanjut, nomor 2. Di kalangan para ahli sejarah banyak pendapat yang beragam dalam mendefinisikan sejarah tersebut. Namun dapat penulis simpulkan bahwa pada intinya sejarah adalah kesinambungan atau rentetan untuk suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geografis, yang bisa dilihat dengan kurun waktu yang dimana sejarah itu terjadi dalam setiap periode. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Kita lanjut, nomor 3, yaitu tetapi dalam pembagian periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan ada perbedaan dalam berbagai literatur yang ada di sini. Maka dari itu, untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan secara mudah, di sini dengan dilakukan elaborasi dan klasifikasi atau pembagian secara garis besar. Berikut adalah uraian singkat dari masing-masing periode atau sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan dari masa ke masa. Kalau pengetahuan lahir sejak manusia pertama diciptakan, maka perkembangannya pun sejak zaman purba. Secara garis besarnya pun Amsal Bakhtiar membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode, yaitu pada zaman Yunani kuno, pada zaman Islam, pada zaman Renaissance, di 4 modern, dan yang kelima adalah kontemporer. Kita lanjut, nomor 4. George Jean Mouly menjelaskan bahwa pada tahap animisme manusia menjelaskan gejala yang ditemuinya dalam kehidupan sebagai pembuatan dewa-dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus lainnya. Tapi pada tahap inilah pola pikir mitotensis masih sangat kental mewarnai pemikiran bangsa Yunani sebelum berubah menjadi logisestris. Sebagai contohnya ya, gempa bumi pada saat itu tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa. Di sini tidak hanya untuk dalam perkembangan ataupun metodologi seseorang, pola pikir yang
lebih mewarnai pola hidup seseorang yang dimana dianggap fenomena ini biasa begitu. Maka dari itu misalnya dalam fenomena gempa, banjir ataupun sebagainya. Kita lanjut nomor 5. Dari hal tersebut diketahui bahwa proses berpikir manusia menurut mereka untuk menemukan suatu metode. Di sini belajar dari pengalaman dan memunculkan keinginan untuk menyusun suatu hal secara efisien serta dapat diukur. Dalam sejarah mencatat bangsa Yunani lah yang pertama diakui oleh dunia sebagai perintis terbentuknya ilmu. Karena telah berhasil menyusunnya dengan sistematis. Implikasi dari hal tersebut, manusia akan mencoba merumuskan semua hal termasuk asal muasal mitos-mitos karena kondisi sebenarnya, sehingga sesuatu hal yang tidak jelas yang hanya berupa tahu atau pengetahuan dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat itu. Di sini dari berbagai macam hal perlu kita tahu bahwa manusia akan mencoba untuk merumuskan sesuatu hal dalam kehidupannya, baik itu yang benar ataupun yang salah, atau dalam artiannya mitos. Tetapi harus dipertanggungjawabkan karena apa? Implikasi yang ada di dalam diri manusia itu tidak sebenarnya harus dipertanggungjawabkan secara efisien, tetapi harus dipertanggungjawabkan secara melalui kebenarannya, bukan melalui mitos-mitosnya pada saat itu. 1. Periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal itu filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filsafat Yunani menemui dan mengembangkannya, tetapi filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Di sini periode Yunani kuno dalam artian filsafat di tangan mereka, tetapi sebelumnya dari itu mereka sudah mengetahui tentang pengetahuan yang ada di dalam filsafat lainnya. Kita lanjut. 7, slide ke-7. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang dikemukakan, diantaranya adalah A. Thales 624 sampai 545, kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa Yesus terlahir. Muncul sosok pertama dari Tridenten Miletus, yaitu Thales, yang mengebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu sebagai saudagar atau filosofi. Thales amat gemar melakukan rilah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum filsafat pertama sebelum masa itu. Ya, kita lanjut. Lanjut. 8. Socrates. Menurutnya zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Kenapa bisa air? Karena pada masanya ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. B. Pythagoras 580 sampai 500 SM. Pythagoras lahir di Samos, daerah Loni, tetapi kemudian berada di Kroton, Italia Selatan. Ia kemudian berada di Kroton, Italia Selatan. Ia adalah seorang
matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya dikenal sebagai bapak bilangan. Dan salah satu peninggalan Pythagoras yaitu yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya, sisi-sisi atau siku-sikunya. Kita lanjut 3, masa Renaissance dan modern. Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang yang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarahnya biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual khususnya di Eropa dan lebih khususnya lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sebuah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Kita lanjut, ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisme, dan nasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanismenya. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam dan atau atas Eropa yang mudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi. Itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali Renaissance Yunani di Eropa. Kali ini adalah melalui terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Di sini walaupun Islam akhirnya terusir dan negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah memidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan perencanaan yaitu 4. Periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad ke-20 Masehi yang masih berlangsung sehingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam pada zaman ini bidang fisika. Kita lanjut. Nomor 12, menetapi kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf sebagai besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penentuan muktair di abad 20. Pada zaman ini ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik suatu perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955. Umurnya itu pada saat dia meninggal umur 76 tahun. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika, statistik, dan kosmologi. Di sini dia dianugerahi penghargaan Nobel dan fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek listrik dan pengabdiannya pada fisik teoris. Karyanya yang lain berupa gerakan Brownian dan sebagainya. Slide ke-13 yaitu pada zaman ini juga melihat integrasi fisika dan kimia. Pada zaman ini disebut sebagai sains besar. Linus Pauling 1953 mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of Chemical Bond menggunakan prinsip-prinsip mekanika di kuantum. Kemudian karya Pauling
memuncak dalam pemodelan fisik DNA rahasia. Kemudian pada tahun ini juga James D. Watson, Francis Crick, and Rosalind Franklin menjelaskan struktur dasar DNA bahan genetik untuk mengungkapkan kehidupan dalam segala bentuknya tahun 1990 untuk membentangkan seluruh manusia genom dalam hukuman Genome Project dan telah disebut-sebut sebagai berpotensi memiliki manfaat medis yang besar. Kita lanjut slide 14, yaitu selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembangnya pada zaman ini. Sebuah saja beberapa pertemuan dan dilasari oleh QXW, DQW, DU, DQHXW sebagai penentuan yang merubah warna dunia, yaitu listrik, elektronika, TV dan radio, teknologi nuklir, mesin transportasi, komputer, internet, pesawat terbang, telepon dan seluler, rekayasa pertanian dan DNA, peminyak teknologi luar angkasa AC dan kulkas, rekayasa material teknologi kesehatan, laser, IRG, USG, fiber optik dan fotografi, kamera, video. Kini pertemuan terbaru di bidang teknologi telah muncul kembali. Sumber lain telah membentangkan penentuan memristor. Ini merupakan pertemuan Leon Chuan, profesor teknik elektro dan ilmu komputer di University of California, Berkeley. Dan yang terakhir adalah keberhasilan itu menghidupkan kembali mimpi untuk bisa mengembangkan sistem-sistem elektronik dan efisien energi yang jauh lebih tinggi daripada saat ini. Caranya memori yang bisa dipertahankan informasi bahkan ketika powernya mati, sehingga tidak perlu ada jeda-jeda waktu untuk komputer untuk boot up. Misalnya ketika dinyalakan kembali dan di kondisi mati. Hal ini digambarkan seperti menyala memati lampu listrik. Ke depan komputer juga seperti itu. Biasa hidup matikan dengan sangat mudah. Baik, itulah tadi PowerPoint yang sudah saya buat dan yang sudah saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.